kalau Yesus itu turun, ya kan? Apa sih Inkarnasi. Alexander the Great itu naik kemana? Naik maksudnya diteoskan tuh aku sebut naik. Dianggap Tuhan itu tidak pada kenyataannya ada. Tidak pada kenyataan dia Tuhan, Bang. Iya, iya. Gimana ceritanya itu dinaikkan tuh gimana sih Bang? Maksudnya dinaikkan kemana? Kan dia mati dikubur. Maksudnya diberi gelar didewakan. Ya. Didewakan itu. Didewakan itu berarti bukan naik, dinaikkan. Gitu loh. Dari manusia ke dewa itu naik. Oh enggak ada. Dari manusia ke dewa itu naik gimana? Ya, walaupun kenyataannya tidak, dia diteoskan, tetapi kan dia tuh apa ya, dari manusia ke dewa. Nah, kalau perbedaannya No, dia bukan dari manusia ke dewa. Dianggap dewa. Dianggap dewa, artinya ya bukan dewa. Berarti dinaikkan levelnya gitu loh. Level apa? Dia kan tadinya manusia, meninggal. Terus dianggap sebagai dewa, artinya derajatnya dinaikkan. Dianggap sebagai dewa. Nggak ada orang yang menganggap dia sebagai dewa setelah dia meninggal, Bang. Emang setelah dia meninggal dianggap dewa? Iya, diteoskan dia. Dia diteoskan oleh manusia gitu loh. Siapa yang menuhankannya? Bukan menuat, maksudnya dia itu diteoskan oleh manusia. Nah, saya pengen memberi perbedaan lain. Dia itu dinaikkan levelnya sebagai dewa oleh orang-orang zaman setelahnya, ya kan? Nah, kalau Yesus itu justru dari esensi teos. Bentar, saya masih penasaran. Dia levelnya naik kemana? Naik dari level bicara manusia. Ini kan bicara kodrat. Naiknya ke level apa? Kodrat apa? Dewa, teos. Iya, apa? Kodratnya apa? Dewa itu kodratnya apa? Dia sebagai didewakan dari manusia. Ya, Bang Kevin, Agatha ini mau tegaskan, nggak bisa gitu, Bang Kevin. Manusia tetap manusia. Berarti manusia yang menganggap dia dewa itu keliru. Paham? Sampai sini jelas ya? Keliru. Nah, bedanya dengan Yesus, teos, benar teos. Iya. Jadi berarti itu kan berusaha untuk dinaikkan kan sama orang-orang terdahulu. Ya, tapi salah. Nah, ya, Tapi salah. Aku tuh bukan ke situ loh, Bro. Karena dia bilang dari manusia ke dewa. Pertanyaan saya, manusia itu kan kodrat ya. Ya, dewa itu apa? Kodratnya apa? Karena mau naik kodrat ya. Kalau binatang kan lebih rendah lagi. Apa levelnya apa? Itu udah meninggal, dia udah nggak ngerti apa-apa gitu. Saya nggak nanya itu. Yang kamu narasikan sebagai dia ditinggikan levelnya dari bicara, karena kamu bawa narasi manusia dari manusia ke dewa. Nah, pertanyaan saya, dewa itu kodratnya apa? Ya, dewa itu ya, kalau pengertian dewa itu dia adalah orang yang kemampuannya dari segi kemampuan melebihi. Kalau orang juga ya berarti nggak naik level dong. Ya, maksudnya dianggap. Karena kamu narasinya dari orang ke orang, berarti tidak ada level yang naik. Orang yang menganggap gitu loh, dari sejarah, catatan sejarah. No, bukan itu. Saya nanya ke kamu itu bicara tentang kodrat, gitu loh. Kan kalau orang dengan manusia itu sama, itu kan sinonim. Nah, dia dari level manusia ke level apa? Kita baca data lagi aja ya, supaya pemahaman ini bisa dipahami. Gini, kalau kamu bilang baca data, sementara itu adalah artikel, ya itu sebenarnya bukan data. Itu bukan data. Ini catatan sejarah, Kak. Oke, kalau kamu bicara catatan sejarah pun, apakah hari ini masih ada yang menuhankan Alexander the Great? Iya, memang sudah enggak. Aku sudah tidak ada. Dia dicoba untuk diangkat, ya kan? Itu kan keliru, sudah dijawab sama Mr. M. Ya, terus lanjut apa yang mau disampaikan? Lanjut ya. Sementara Yesus itu justru yang hakikatnya memang teos, dia turun sebagai manusia atau menjadi manusia gitu, inkarnasi kan. Yang memang hakikatnya dia memang teos, ya kan? Dia malah turun kan menjadi manusia secara hakikat. Pertanyaannya apa? Nah, gini, semasa hidup Yesus, apakah
Theos ini sudah diberikan gelarnya ke Yesus semasa hidup. Tadi saya udah jawab, Theos itu dalam iman Kristen itu bukan gelar. Ya, oke. Allah itu sendiri ya. Itu bicara hakikat, esensi, Ya, udah oke, tadi saya hakikat. bilang. Kita sebut sekarang sepakat Allah ya. Nah, semenjak masa hidupnya Yesus, apakah Theos ini sudah ditulis oleh murid-muridnya? Gitu loh. Kan tadi udah saya jelasin, Bang. Murid-murid ini tahu dia adalah Theos itu dari kapan gitu maksudnya? Oke, jadi yang tahu bahwa Yesus ini adalah Allah, bukan gelar ya. Itu dari sejak zamannya para nabi. Ya, itu kapan? Maksudnya kedua belas murid ini dia betul-betul memahami bahwa Yesus adalah Theos itu. Oh, bukan murid. Murid itu rasul, beda dengan nabi. Oke. Jadi dari sejak Adam pun yang bertemu dengan Adam itu adalah Tuhan Yesus. Oke, aku Sama sepakat. Itu nggak masalah. Itu kan keyakinan Kahagata kan. Tetapi dalam sejarah, kapan kedua belas murid ini atau rasul ini mengetahui bahwa dia adalah Theos? Oh, jadi bukan ke-12 murid ya. Oke, Ya kalau rasul, kamu ya. tanya bukan ke-12 apa ya? Jadi kalau kamu tanya kapan ke-12 murid ini tahu? Ya, sejak mereka ada. Karena pengetahuan mereka kan sejak mereka lahir dong, si para rasul ini. Oh, Karena berarti- mereka para rasul ini ya, 12 rasul ini kan beragama Yahudi. Semuanya ini beragama Yahudi dan orang Yahudi itu menyembah siapa? Ya menyembah Yesus. Ya, artinya bagaimana murid atau rasul tadi itu yang 12 tahu bahwa Yesus itu adalah Theos itu teknisnya bagaimana? Dan kapan waktunya? Dari keturunan dari nenek moyang mereka, silsilah mereka. Oh, berarti dia sejak lahir dididik oleh orang tuanya bahwa akan Iya. ada Theos Iya. yang bernama Apa? Yesus Bang- gitu. Bukan, akan ada Theos yang bernama Yesus. Theos itu namanya bukan Yesus. Itu juga Kan salah. kita Itu sedang narasi yang- membicarakan Theos ini, Kak. Mm-mm. Ya. Nah, saya bertanya, kapan para rasul ini tahu Itu bahwa sudah saya Yesus- jawab. Yes, Sudah oke, saya udah jawab. dijawab tadi ya. Diajari oleh kedua orang tuanya. Dari keturunannya, dari silsilahnya sampai kepada Bapak Abraham. Ini kan logikanya para rasul ini kan lahir dia belum tahu apa-apa nih sebagai bayi. Iman orang tuanya lah. Nah, Makanya mereka disunatkan. Lah, para rasul ini disunatkan semuanya usia 8 hari. Nah, dari mana iman mereka ini? Ya dari orang tuanya. Karena iman Maria lah. Makanya dia juga menyunatkan Yesus karena iman orang tuanya Yohanes lah. Makanya juga dia disunatkan. Kan gitu. ya kakak tahu nggak tepatnya kapan ke-12 rasul ini mulai maksudnya mulai memahami secara real bahwa Yesus ini adalah Theos. Kan dia misal umur 5 tahun juga belum ketemu ya kan. Nah, mulai ketemu umur berapa gitu loh. Loh, kalau kamu mengatakan mereka belum ketemu Yesus, sementara mereka itu menyembah Tuhan Yesus dalam keilahiannya. Bagaimana dikatakan tidak ketemu? Mereka tiap tahun ke bait Allah. Gitu. Musa sudah bertemu dengan Yesus, Abraham sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, nabi-nabi Oke, saya semuanya berusaha- bertemu dengan Tuhan Yesus. berusaha memahami pemikiran Keagata. Berarti yang dimaksud Keagata adalah kedua rasul ini sudah paham Yesus adalah Karena Theos. mereka Yahudi, Semenjak- semua orang Yahudi itu Ya. menyembah Yesus. Iya, yang saya maksud ke-12 rasul ini bukan kaum Yahudinya, tapi ke-12 rasul. Loh, kedua rasul ini kan orang Yahudi, Bang. Ke-12 murid Iya. Yesus ini. Oke, berarti dari kecil ya sudah tahu ya bahwa Iyalah, dari nenek moyang mereka bahkan sudah tahu. ya, tapi saya cuma ngerucut ke-12 murid ini gitu. Mhm. Ngerucut ke-12 murid ini nih Sudah dijawab. secara waktu udah dijawab tadi ya. Berarti memang dari lahir dari kecil ya. Iya. Nah, dalam ayat-ayat kitab suci Oke. Ini satu ya. Boleh bantu bacakan nggak, Ini di dalam perut aja. Ya, Yohanes itu sudah
di dalam perut mamanya namanya Elizabeth ya. Kita boleh baca ini di Lukas ya Bang ya. Ini bahkan ada yang belum lahir bahkan sudah tahu Yesus ini adalah Tuhan. Coba ya. Nah, ini ya. Dikatakan nih, kamu bisa baca di dalam Lukas 1 dari ayat 39 coba Dari ayat 39 coba baca. Lukas 1 ayat 39. Ini salah satu murid Yesus ya. Yohanes nih. Oke, begini bunyi firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yudea. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lanjut Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, bahkan Yohanes ya, Nabi Yohanes itu dari dalam rahim ibunya Elizabeth, ini suaminya Elizabeth ini Zakaria, Imam Zakaria ya, sanaknya Maria, bahkan sudah mengatakan siapakah ibu dari Tuhanku. Mamanya Yohanes saja, mamanya Yohanes yang adalah Elizabeth sudah mengatakan Yesus itu Tuhan. Oke, berarti kesimpulannya, jawabannya, ke-12 rasul ini dia kenal dengan Yesus adalah Theos itu saat dia lahir. Ada yang mengenalnya sejak dari dalam perutnya, ada yang yaitu ketika mereka lahir ya, mereka sudah menyembah Yesus yang adalah Tuhan mereka. Oke, ya. Kemudian saya tambahkan juga Bang Kevin Sinatra, itu di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ke 29. Saya bacakan kepada Abang ya. Begini, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, di sini dia mengakui Yesus adalah Theos. Kalau dalam bahasa Yunaninya, ya ini bahasa Yunaninya, dia berkata seperti ini, ho kurios mokai hos theosmo. Jadi engkaulah Tuhan Allahku. Jadi dia di situ dengan sadar dan secara langsung melihat bahwa Yesus adalah Theos. Begitu Bang ya. Oke. Artinya kesimpulannya tadi Kak Agatha, dari semasa dia lahir, ada yang dari kandungan, yang semasa lahir sudah terjadi itu yang dibacakan merujuk kepada bahwa Thomas ini dia itu belum percaya, tetapi dia sepenuhnya belum mengetahui bahwa dia itu bangkit. Itu dalam konteks dia bangkit ya, dalam kodrat ini versi lain lagi berarti. Bukan versi lain. Jadi saya menjelaskan apa yang dibawa si ini kan pernyataan Thomas, karena sebelum dia mengatakan ya Tuhanku ya Allahku, dia sudah mengatakan Yesus adalah ya Tuhanku ya Allahku, karena dia mendengar bahwa dia mati dan bangkit kembali. Itu sedikit lagi ya Kak Agatha, habis ini aku mau makan. Silakan. Iya.
Ya. Thank you ya Bang Kevin ini loh yang begini guys. Bertanya luar biasa. Thank you. Nah, terus Bang Kevin. ini, apakah pada masa perjanjian lama di kitab-kitab tersebut dituliskan kata theos? Apakah ada? Semua rasul-rasul itu menginjil itu dalam bahasa Yunani, Bang. Tidak Ya, ada yang dalam bahasa lain, Di karena perjanjian lama ada ya kata theos. semua itu dalam bahasa Yunani. Jadi kitab perjanjian lama itu ada Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan Mazmur Daud. Itu sudah diterjemahkan oleh 72 tua-tua di Israel, penatua-penatua di Israel itu dalam bahasa Yunani. Karena mereka ini kan semua di bawah jajahannya orang Romawi, yang saat itu bahasa yang lazim digunakan itu antara bahasa Latin dengan bahasa Yunani. Jadi maksudku gini, Kak Agatha. orang Israel sendiri, salah satu penerjemahnya itu Simeon yang yang menyunatkan Yesus ya. Nah, itu 70 tua-tua orang Yahudi itu sudah menerjemahkan kitab perjanjian lama dari bahasa Aramaik itu ke bahasa Yunani 2 abad sebelum Masehi, sekitar 200 tahunan sebelum Masehi. Dan Kristus waktu dia inkarnasi itu kan tahun 3 sebelum Masehi. Ya, maksudku gini pertanyaannya, apakah di dalam perjanjian lama itu ada kata Kalau sudah theos saya untuk- katakan untuk diterjemahkan Yesus? ke dalam bahasa Yunani, ya itu udah menggunakan kata theos. Sudah berarti sudah menyebut Yesus itu adalah theos. Iya. Sudah menyebut itu ya di dalam perjanjian lama. Tentu. Karena kan saya mendapatnya banyak yang di perjanjian baru, yang secara eksplisit gitu loh, bahwa Yesus disebut theos. Salah satunya Yohanes berapa saya lupa, yang pada awalnya adalah firman itu loh. Firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, itu kan ada kata theos. Nah, maksudku gini sih, kesimpulan daripada aku naik ini yang membuat aku punya keraguan gitu loh. Jadi gini, ke-12 Rasul itu dengan Rasul Paulus itu sempat berselisih paham gitu kan. Nah, apakah hasil kitab-kitab perjanjian baru ini hasil rumusan mereka Berselisih paham dalam hal apa? dalam ajaran yang saya Dalam dengar? ajaran? Iya. Di mana itu? Kalau saya boleh tahu, ajaran apa yang diselisihin? Nah, saya enggak begitu spesifik permasalahan itu apa, tetapi saya dapat informasi yang maksud bahwa mereka pernah berselisih. Oh, tidak ada Tidak ada. informasi. Tidak ada. Gini, Bang. Jadi gini ya, kalau Anda mengatakan saya jadi ragu gini, Anda itu bukan ragu, memang tidak mengimani. Kalau sempat Anda mengimani, ya Anda udah bukan tidak ada Islam, ya. kan itu satu. Dalam Yang sejarah. kedua, kalau Anda mengatakan begini ya, saya dapat informasi, tapi tidak ada data. Abang kalau secara orang berarti Islam nggak yang benar ya. berpikir ya, kalau ada info gini, harusnya Abang tuh lihat data gitu. Oke, berarti nggak benar ya antara Paulus dengan ke-12 Apa murid. yang jadi gini, Rasul Paulus itu dapat ajaran dari 12 murid. Itu biar kamu tahu. Jadi Yesus itu mengajar langsung ke 12 murid dan 70 murid. Ini kamu harus tahu, Rasul itu ada 83. Ya, ring yang pertama itu adalah 12 murid, lalu yang 70 murid. Oke, Rasul Paulus itu adalah rasul yang dia itu dimuridkan sama Rasul Petrus. Oke, berarti Petrus dan Yohanes. memang sejarah yang mengatakan pernah berselisih itu nggak benar ya. Mereka akur-akur Tidak ada. aja gitu ya. Bukan masalah akur-akur aja atau berselisih gitu ya, Bang. Dalam hal ajaran, itu ajaran cuma satu. Kenapa? Karena ketika Rasul itu pun mengajar, mereka itu semuanya dibimbing oleh Tuhan itu sendiri. Sebab roh Allah itu ada Sebetulnya pada bukan mereka. poin sih. Maksudnya poin final nih, aku abis ini selesai. Apakah benar kitab-kitab suci dari Kristen itu melalui rumusan atau rembukan musyawarah? Bukan. Sehingga Apa yang saya sudah paham ya. Apa yang disebut kitab suci itu adalah ini tadi, Bang. Taurat, kitab nabi-nabi, dan Mazmur Daud. Jadi rasul-rasul itu semua menginjili pakai apa? Ya pakai kitab perjanjian lama. Itu. Jadi kitab suci itu apa? Ya kitab suci itu yang mereka bawa dari nenek moyang mereka
dari Musa, dari para nabi dan Raja Daud gitu. Ya. Karena cuman itu kitab suci. Jadi kalau abang menemukan di sini ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan kitab suci, Bang. Perjanjian baru itu adalah penggenapan dari kitab suci. Kitab suci itu ya sebenarnya kitab Taurat Musa, ada 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Oh, berarti kitab nabi-nabi, bagian baru bukan contoh kitab Nabi Ayub, Yunus, Hosea, Yeremia, itu sama Mazmur Daud. Itu sebenarnya kitab suci itu yaitu. Dan apa yang dipakaikan para rasul itu ketika mereka memberitakan Yesus, ya itu semua. Jadi perjanjian baru itu ya sama dengan penggenapan dari perjanjian lama. Itulah kitab suci tadi. Itu jadi nggak ada diperselisihkan karena memang semua rasul-rasul itu menjadikan bangsa Kristen itu ya dengan Taurat, bukan dengan yang lain. Berarti kesimpulannya Kak Agatha, tidak ada rumusan daripada manusia saat zamannya Nggak ada rumusan itu, nggak ada. Misal mana yang diambil, mana yang enggak gitu. Oh, nggak ada. Jadi semua ajaran rasul itu ya ajarannya orang Yahudi. Dan perjanjian baru tadi apa? Bukan kitab suci ya? Perjanjian baru itu bukan kitab suci, tetapi penggenapan dari kitab suci, yaitu kitab perjanjian lama itu. Cuman banyak orang yang mengira ya bahwa kitab perjanjian baru itu kayak ajaran baru. Bukan, itu Taurat. Itu Taurat dan itu kitab nabi-nabi. Dan itu Mazmurnya Daud semua itu. Kamu kalau baca suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani, itu bicara tentang Taurat. Itu bicara imamat. Oke, Itu. aku sudah clear, udah jelas, penjelasan ke Agatha, Mr. M. Nanti kapan-kapan naik lagi aku mau bahas. Boleh. Siap Bang Kevin. Thank you ya buat diskusi yang baiknya. Ya, Tuhan berkati Bang Kevin ya. Kevin. Ya, Tuhan berkati Bang Kevin ya. Mantap. Tapi Sister Agatha menjelaskan juga bahwa ada istilah dikanonisasikan. Itu adalah tongkat pengukur, karena kanon itu artinya tongkat pengukur, dan kanon itu adalah membuat jadi satu seperti ini. Yes, teman-teman. Nah, jadi kalau tulisan itu sebenarnya bukan baru ditulis sama gereja, bukan, tetapi itu memang kitab suci yang dia dengan penjelasannya, dengan penggenapannya itu disalin ulang dan disusun menjadi satu kesatuan yang kita kenal sebagai Alkitab. Jadi bisa kita bilang ini adalah kristalisasi dari ajarannya para nabi dan kesaksian para rasul. Itu. Jadi pedoman jadi, yang diilhami oleh Allah sebagai tulisan. Ya, sebagai pedoman tulisan yang diilhami oleh Allah. Ya, teman-teman ya. Jadi orang-orang itu sebenarnya banyak salah paham ya tentang kitab kita. Kok dirubah-rubah, ada perjanjian lama, perjanjian baru? Salah. Itu tidak ada dirubah-rubah. Jadi ketika Matius melihat Yesus menjadi manusia, itu dia kan sedang melihat kitabnya Nabi Yesaya. Sebab Yesaya sudah menuliskan bahwa dia lahir dari seorang perawan. Apakah itu ajaran baru? Enggak. Matius itu bukan ajaran baru. Lukas itu bukan ajaran baru. Semua kitab perjanjian baru itu bukan ajaran baru. Itu ajaran para nabi itu semuanya. Makanya saya katakan ya, nih biar kita nih sama-sama tahu orang Kristen, biar kamu tahu, Rasul Paulus itu mengkristenkan Roma itu pakai Taurat. Jadi surat Rasul Paulus itu apa? Itu kan ada itu kayak contoh kepada jemaat di Tesalonika. Kamu tahu nggak itu bicara apa? Bicara kitab Yeskiel. Serius, kalau kalian baca itu semua dari perjanjian lama. Lalu Wahyu, kamu tahu Wahyu yang ditulis sama Rasul Yohanes? Kamu tahu nggak? Itu bicara apa? Itu bicara Yesaya. Coba kamu lihat deh. Semua itu dari kitab perjanjian lama. Itu bicara Taurat, bicara Yesaya, bicara Yunus. Makanya kan kamu akan ketemu lagi kata Yunus, kata Abraham di perjanjian baru kan? Ya sebenarnya mereka itu menyaksikan langsung. Kalau dulu nabi-nabi itu melihatnya dalam penglihatan. Itulah yang disebut nubuat. Di perjanjian baru mereka melihat secara terang. Nah itu. Jadi 12 suku bangsa dengan 12 rasul itu sama-sama melihat satu tokoh, namanya siapa?
ya firman yang jadi manusia tadi. Jadi Alkitab itu